kita sudah terhubung dengan Mas Huga di Kaliwungu ya. Langsung aja kali ya Mas Febri kita angkat telepon ya, nggak usah lama-lama ya. Halo, selamat malam Mas Huga. Selamat malam Mas. Oke. Tadi sudah sempat kita dengarkan ceritanya, dan kalau misal didengerin sebenarnya bukan masalah di tempat tapi lebih ke apa ya? Ke kemampuan dari anaknya begitu ya Mas Febri ya. Cuman saya juga tetap penasaran nih. Karena ibaratnya gini, walaupun anak kecil ini bisa lihat atau apa, kalau misal memang lokasinya clear, bersih, nggak ada apa-apa ya berarti harusnya sih baik-baik aja gitu ya Mas Febri ya. Gitu. Oke. Mas Huga. Halo. Iya, selamat malam Mas. Ya, selamat malam. Ini berarti lokasinya di Ngalian dan di Kaliwungu ya? Kaliwungu ya, Kaliwungu Kendal Mas. Di Kaliwungu Kendal tadi. Kalau ngaliannya kan cuma sebentar kok. Oke, ngaliannya sebentar saja ya. Baik, bisa dimulai deh Mas Huga untuk ceritanya Mas Huga. Baik, selamat malam Mas Febri. Selamat malam Mas. Ini Mas mau cerita sama mohon penjelasan. Gini, anak saya waktu usia 3 bulan itu pernah sakit Mas, sampai rawat inap di rumah sakit. Setelah pulang dari rumah sakit, itu seringkali kalau lihat lemari, terutama di atas lemari, itu nangis kejer kayak gitu Mas. Katanya takut kalau lihat ke lemari itu. Bukan katanya sih, kalau tak lihat tuh kalau hadap lemari itu takut Mas. Masih 3 bulan kan belum bisa bicara kan. Terus kebetulan saat itu kan ada temen dari bapak, terus yang kayak tahu itu loh Mas. Terus disarankan saya untuk dingajikan anaknya sama temennya ayah, temennya bapak. Terus akhirnya dibantu dingajiin juga, baru mau tidur Mas, baru mau tidur. Tapi kalau pas dia bangun kayak lihat itu nangis. Terus seiring berjalan waktu saya pindah ke Kaliwungu. Nah di Kaliwungu ini banyak kejadian Mas, mulai dari kalau lihat depan rumah itu sering lihat orang berdiri di atas genting, padahal kalau kita melihat itu nggak ada orang. Terus kalau kita tanya, Mbak Kakak lihat apa? Itu loh ya, ada orang di atas genting, kayak gitu. Lah orangnya lagi apa? Lagi berdiri aja. Lah orangnya ngapain? Ya nggak ngapa-ngapain, berdiri aja lihat Mbak Kakak, gitu. Panggilannya kan Mbak Kakak Mas nih. Ya berdiri aja lihat Mbak Kakak. Lah Mbak Kakak takut enggak? Malah Mbak Kakak pengen diajak main, tapi Mbak Kakak enggak mau, gitu. Itu enggak cuma sekali 2 kali dia lihatnya, sering kayak gitu di atas genting. Saya juga enggak tahu, orangnya enggak pulang-pulang katanya. Saya juga enggak tahu itu khayalannya apa memang benar-benar lihat ya Mas. Soalnya kan saya juga enggak bisa lihat sekarang, meskipun dulu pernah lihat kalau pas di Jogja itu kan pernah, saya sendiri pas di Jogja itu kan kayak pernah lihat Mas, tapi setelah pulang dari Jogja kayak nggak bisa ngerasain apa-apa lagi. Pas waktu muda dulu sempat bisa sih kayak lihat-lihat kayak gitu, cuma sekarang udah nggak bisa lagi. Terus si anaknya ini Malika ini pernah cerita juga kalau di tangga atas itu pernah ada kayak nenek-nenek ya Kak ya, ada nenek-nenek duduk-duduk apa jalan gitu, aku agak lupa, di tangga. Terus sore-sore itu Mas, pas bundanya lagi masak lah, karena kan yang di rumah kan istri tok Mas sama anak-anak Mas. Itu istriku langsung lari, ambil anaknya langsung lari kan, takut Mas kalau ada beneran kayak gitu. Terus pernah juga bilang, udah di luar ada pocong kayak gitu. Mau maghrib kayaknya kayak gitu, bilang di luar ada pocong. Nah, terus
pintu langsung dikunci mas sama istriku karena belum pulang kerja. Pernah juga pas malam tuh pas tidur mas, dianya bangun terus nangis kejer mas, bilang ada monyet besar di belakang pintu di kamar. Kakak diusir katanya mas, mbak kakak katanya diusir, anak saya katanya diusir. Terus saya yang nggak tahu apa-apa kan, tak tenangin mas, tak coba mukul-mukul lah pakai sapu lidi itu loh mas. Katanya orang Jawa dulu kan kalau dipukul pakai sapu lidi atau sarung kan takut atau apa gitu, kayak gitu-gitu. Terus anaknya baru mau diem, nah kayak gitu mas. Iya, terus pernah juga mas kalau di rumah sebelah mas, itu kadang ada kayak suara orang masak itu loh mas, habis tengah malam jam 2, jam 3 kayak gitu, kayak orang masak yang pakai ulekan muntu itu loh mas. Ulekan muntu yang dari batu, tahu mas ya? Ya, tahu. Yang itu kayak tok kayak gitu. Seringkali itu tadinya kan rumahnya kosong terus dikontrak orang. Nah mikir saya itu ibunya yang ngontrak, tanyain bu masak terus ya bu, pagi banget bilang gitu. Terus dia cerita nggak pernah masak mas, saya malah loh lah yang masak jam 3 jam 4 siapa mas, bu aku bilang gitu. Nggak tahu, nggak pernah masak kok lah. Itu seringkali suaranya sampai rumahku mas, kayak masak-masak kayak gitu. Kadang iseng-iseng toh mas, kalau pas malam kayak gitu, pas kebangun belum tidur, aku ke dapur kan, yang arahnya kan dari arah dapur belakang, mau tak rekam suaranya pakai HP tapi selalu gagal, belum pernah dapat rekaman suaranya. Nah, ini yang tak tanyain mas, sebenarnya anakku Malika itu beneran lihat apa karangannya dia mas. Soalnya kan dia itu kan juga kalau ngomong itu juga tasbisus. Nah tapi kalau misal bener kan takutnya nggak bisa bimbing dia kalau memang itu bener kayak gitu. Jadi agak ragu sih mas sebenarnya kalau bener apa enggak tentang yang dilihat anakku itu mas. Oke, mas juga saya tertarik dengan tadi cerita mas yang rumah kosong yang akhirnya dikontrak dan ada suara masak setiap malam itu ya. Mas kan tadi bilang sempat mau merekam ya, tapi gagal. Gagal itu artinya ketika mas sudah siap untuk merekam suara itu nggak muncul, atau tetap muncul tapi nggak masuk ke record kalau pas atau gimana? Gini, kalau pas di kamar itu kan kedengaran dari arah dapur mas. Kalau pas terus kayak bawa HP ke dapur itu tuh mas, sambil merinding kayak gitu, tapi di sana udah nggak ada suaranya. Kayak nggak ada suaranya. Kadang juga sengaja nggak tidur kayak gitu tuh mas. Terus terutama kalau dengerin email dia kayak gini kan, nanti nggak tidur dulu, nanti kalau ada suara itu ke belakang kan masih seger badannya kayak gitu. Tapi nggak pernah berhasil. Beberapa kali aku tak coba kayak gitu, nggak sukses. Tapi kalau pas nyantai di kamar kayak gitu, pas tengah malam bangun papa sapa kayak gitu, ada suara kayak masak kayak gitu. Lah, tapi sekarang rumahnya kondisi kosong lagi. Cuman ibunya yang ngontrak itu pernah cerita kalau rumah sebelah itu kan ada pintu tengahnya mas. Itu sering buka nutup sendiri katanya. Dan alah mas, takut ngopo wong aku wis tuwa kok takut lah gitu. Tapi ibunya kalau menurutku kendel itu mas, pemberani mas, sendirian di rumah itu. Ibu mungkin sekitar umur di atas 55 tahun, tapi masih masih seger buger kayak gitu loh mas, masih kerja keras dia. Oke, kalau dari
putranya tadi sama Malika ya. Dari Malika ada Iya. ada apa gitu nggak? Sempet ngomong apa gitu nggak terkait rumah itu? Kalau rumah itu dia nggak pernah cerita Mas, yang diceritain malah justru rumah yang di depan rumahku itu yang sering ada orang berdiri di atas genteng. Pernah itu mau hujan deras mendung kayak gitu tuh Mas, tiba-tiba bilang, "Nah itu kok ada orang di situ kok nggak turun-turun ya mau hujan ya gitu." Itu kejadian terakhir kapan, Mas? Kejadian terakhir mungkin sekitar 2-3 minggu yang lalu, maksimal 1 bulan yang lalu Mas, yang hujan deras kemarin itu loh Mas. Dengan yang sosok yang musim sama ya? Kalau sosoknya sama enggak, kurang tahu Mas, soalnya dia bilangnya cuma ada orang kayak gitu. Coba tak tanyain, itu orangnya sama apa gitu yang di atas genting? Mbak yang lihatnya sama apa enggak? Abahnya nggak tahu, nggak pernah ke atas. Yang dilihat apa Mbak kata? Jalan matanya gitu, yang belakang gitu, jalan Jalan. Halo adik Malika. Iya. Halo. ya. Adik Malika boleh cerita yang dilihat nggak? Halo. Adik Malika boleh Om boleh diceritain nggak itu sosoknya seperti apa yang dilihat? Di atas. Iya, orang yang di atasnya kan Orang yang di atas sih itu apa, ada orang tapi kalau hujan nggak turun-turun gitu orangnya. Dia apa gitu, orang apa gitu. Malika inget nggak orangnya seperti apa? Tinggi atau gendut atau kurus atau gimana gitu? Kurus kayaknya. kurus apa? Kurus. Pakai baju apa Malika? Hitam. Pakai baju Celana hitam. pakai baju hitam, celana hitam ya. Rambutnya apa? Rambutnya hitam. Rambutnya hitam, badannya hitam. Ngomong nggak orangnya? Enggak. Dia Diem. nggak punya mulut. Nggak punya mulut maksudnya nggak ada bibirnya gitu. Enggak. Tapi ada Cuma giginya doang. Cuma giginya doang katanya. tapi ada matanya gitu ya. Halo Malika. Dibantu. Iya. Terus dia nakutin Malika nggak atau gimana gitu? Nakutin enggak? Iya sih kayaknya. Katanya Dia takutinnya ngajak main orang hantu, apa orang biasa gitu. Apa nenek-nenek yang hantu. Oke. Mas Febri deh, langsung deh. Mas Hugo biar langsung ditanggepin sama Mas Febri kali ya. itu ada kalau di rumah itu loh Mas. Kalau pas lihat horor kan apa namanya? Dia itu nggak takut kalau lihat konten horor kayak gitu itu nggak takut. Oke. Langsung biar ditanggepin sama Mas Febri deh. Itu sebenarnya sosok apa? Terus kalau tadi dari gambarannya apa memang bener kayak gitu Mas? sama tadi kalau digambarin sama si Malika sih nggak ada mulutnya tapi ada giginya, jadi mungkin kayak kulitnya kering gitu kali ya Mas Febri, sampai otot dan semuanya hilang tapi tengkoraknya tetap kelihatan gitu. Silahkan Mas Feb. Ya. Selamat malam Mas Hugo. Mas Hugo. Mas, selamat malam. Mas Hugo. Juga. Ya. Mendengar dari cerita Mas Hugo nih, sebenarnya anaknya Mas Hugo mempunyai bakat ya Mas ya.
Dan apa sosok-sosok yang dilihat sama anaknya Mas Huga ini, Malika, itu memang benar ada sosoknya gitu Mas. Jadi setiap kali Malika ngelihat sosok terus kayak ngomong sama Mas Huga sama ibunya gitu, itu memang ada sosoknya gitu Mas. Dan ini ya yang sempat dilihat nenek-nenek ini ya. Iya Mas. Ini kalau yang menurut pandangan saya ini sosok ini yang ikut menempati di rumah ini, rumahnya Mas Hugo ini, Huga nih. Yang di depan, yang di atas genteng ini. Bukan Beda. yang sosok nenek-nenek yang dilihat di mana tadi, di dalam rumah itu tadi gitu. Di tangga belakang Mas, di apa? Kan di belakang rumah ada daknya itu loh Mas, menuju ke dak atas. Ya. Itu sosok yang menempati rumah itu kalau yang saya lihat gitu ya Mas. Di area rumah apa di samping rumah Mas? Yang kosong kan yang di samping rumah. Ya, kalau yang saya lihat sosok itu ada di rumahnya Mas Hugo gitu. Bukan di rumah yang samping, bukan. Kalau di rumah yang samping itu sudah beda sosok lagi. Iya Mas. Jadi yang sering kali mengeluarkan suara kayak orang masak, kayak orang apa itu tadi, ngulek ya. Iya, ngulek. Gitu. Sosok yang beraktivitas seperti itu adalah sosok wanita. Kalau di manusia ya kisaran umur 40-an ke atas lah. Tapi belum sampai ke 50 ya. Iya. Ya umuran segitu gitu. Jadi memang di rumah sebelah itu memang ada sosok wanita ini yang sering kali melakukan aktivitas kayak memasak, kayak ngulek sesuatu gitu, kayak numbuk sesuatu gitu. Memang sebenarnya sampai detik ini pun masih melakukan aktivitas seperti itu Mas. Cuma ini nggak ada suaranya udah lama nggak apa namanya, nggak begitu kedengeran Mas. Kalau pas kemarin sebelum dikontrak orang itu lumayan kenceng, tapi setelah dikontrak orang juga masih kenceng. Tapi setelah itu sekarang kok nggak begitu kedengaran kayak gitu. Iya. Sebenarnya aktivitas tersebut masih ada ya Mas, cuma gimana ya, kayak mungkin ya, kemungkinan besar itu kayak apa itu, kayak beliaunya sendiri kayak juga sudah gimana ya, kayak gimana kalau ngomongnya sulit sih. Gimana Mas? Jadi sosoknya itu kayak sekarang itu kayak udah nggak mau menampakkan atau menunjukkan keberadaannya di situ karena orang-orang di sekitar sudah mengetahuinya gitu loh Mas. Oke. Oh. Ya. Cuman kayak pengen tahu apa di sini kayak dulu itu ya. Iya. Jadi pada waktu dulu sering kali ada suara seperti itu. Sebenarnya beliau kayak ya ingin menunjukkan kalau di sini itu ada saya yang selalu, yang tiap malam bahkan siang pun ya juga beraktivitas gitu. Oke. Kalau ke sosok yang tadi Yang dijelasin di atas genteng. Ya, kalau sosok yang di atas genteng ini, saya curiga sosok ini adalah kayak apa ya, kayak
entah itu peliharaan, entah itu perewangan orang yang ada di rumah situ gitu Mas. Saya lebih curiga ke situ. Kenapa bisa begitu Mas? Karena gini Mas, yang saya rasakan itu hawanya sosok ini atau energinya sosok ini itu kayak sudah bercampur dengan hawa manusia gitu loh Mas. Jadi saya lebih curiga ke yang situ ya Mas. Entah ini dipelihara, entah atau perewangan tuh yang membantu orang tersebut gitu. Saya lebih curiga ke situ. Tapi kalau bisa digambarin lagi itu sosoknya seperti apa Mas Febri? Ya. Kalau bentuk-bentuknya ya Mas ya, kalau bentuk-bentuknya itu ya seperti manusia biasa ya, kayak yang memakai pakaian benar yang dia omongkan sama Malika tadi ya. Cuma Masih wujud orang ya Mas? Ya masih berwujud orang, cuma kayak kulitnya itu kayak ya hampir nggak ada dagingnya gitu loh Mas. Sebenarnya mulutnya sebenarnya ada, cuma saking tipisnya gitu kan ya, saking tipisnya, saking kurusnya yang kelihatan, yang otomatis kan dari sini sampai rumah itu, dari rumahnya Mas Hugar sampai rumah depan itu kan otomatis ada jaraknya berapa meter gitu ya Mas. Kelihatan dari jauh ya. Otomatis kan ngelihatnya dari jauh ya. Kalau kelihatan dari jauh itu yang kelihatan itu kayak cuma tengkorak gitu Mas. Sebenarnya ya kalau yang saya lihat ya sebenarnya masih ada kulitnya gitu, masih ada mulutnya gitu, seperti itu. Ya. Iya. Kalau yang itu Mas, yang tempat ke kamar itu Mas, yang katanya Malika kayak monyet yang terus nyuruh Malika pergi kayak gitu, diusir, katakanlah Malika diusir sampai nangis itu, apakah benar ada yang datang Mas? Iya. Memang ada ya Mas, sosok hewan, sosok monyet itu tadi ya, memang ada. Dan sosok ini kayak lagi mencari tempat, lagi mencari rumah, seperti itu Mas. Jadi sebenarnya sosok ini pengen sekali bertempat tinggal di rumah Mas Huga gitu ya, khususnya di kamar itu. Sedangkan sosok tersebut itu tahu kalau anaknya Mas Huga ini katakanlah memiliki kelebihan lah gitu ya. Gitu kali ya. Otomatis sosok ini juga nggak mau kalau di sini ada orang yang bisa lihat itu, sosok itu gitu. Otomatis Malika pun diusir gitu ya, kayak diusir, suruh pergi dari tempat itu gitu Mas. Tapi itu sosoknya memang kayak monyet gitu Mas Febri? Iya, kayak monyet. Warna putih, monyet biasa gitu biasanya kan? Kalau yang saya lihat ya, itu hitam Mas. Malah jadi kayak genderuwo dong berarti kalau besar itu. Ya kalau sekilas hanya sekelebat gitu ya Mas ya. Mungkin orang taunya itu sosok genderuwo gitu. Malika sih bilangnya itu Mas monyet besar kayak gitu. Kalau dia lihat konten horor yang genderuwo itu kan dia tahu yang kayak gimana, tapi dia nggak bilang itu genderuwo, tapi bilangnya monyet besar. Ya, memang sosoknya monyet ya. Yang saya lihat ya ini Mas ya. Yang saya lihat itu memang sosoknya monyet hitam, tapi monyetnya hitam. Ya nggak ukuran monyet sewajarnya lah gitu. Ya. Iya, monyet besar bilang gitu. Monyet besar pun
ya intinya ya yang selama ini yang dilihat sama Malika, yang dibicarakan sama Malika ini Benar. memang ada sosoknya. Baiklah, tadi sudah terjawab ya. Mas Huga, terima kasih banyak untuk ceritanya malam hari ini. Iya. Besok kalau pas ada kesempatan tak lanjut lagi. Ya. Saya juga punya cerita. Boleh, thank you.